Selamat datang di channel Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat bagi saudara. Nonton tayangan YouTube saya hari ini. Haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi lewat kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah hari ini dapat memberkati teman-teman, sahabat, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saya mengambil tema hari ini, jangan ada yang hilang dalam hidup kita sebagai orang percaya dalam kondisi COVID-19. Kita melihat bagaimana yang hilang itu Yesus mencari. Ketika domba yang hilang, satu domba yang hilang, bagaimana Yesus mencari? Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak omongan dari orang Farisi, tapi Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka bahwa ada 99 domba dan satu domba yang terhilang. Tetapi Yesus memberi bagaimana tuannya mencari domba yang hilang ini. Kalau memikir secara kenapa harus cari? Masih ada. Tetapi bagaimana seorang gembala sebagai hamba Tuhan, betapa dia melayani bukan melihat dari berapa banyak, tapi betapa dia melayani dengan belas kasihan, dengan peduli, dengan bermurah hati, dengan memberikan pertolongan dan melayani tanpa pamrih. Dari cerita ini kita belajar, jangan hilang dalam hidup kita adalah belas kasihan untuk jiwa. Karena dia orang biasa, kita menganggap remeh. Tetapi mari hari-hari ini, dengan kondisi hari-hari, kita mau belajar peduli. Kita kembalikan cinta mula-mula. Bagaimana kasih kita kepada setiap jiwa. Ketika ada jiwa yang terhilang, kita datang untuk menarik dia untuk kembali. Dengan penuh belas kasihan, dengan kepedulian, dengan bermurah hati, dan melayani tanpa pamrih, tanpa melihat siapapun orang itu, tetapi dengan kasih. Hal yang pertama, jangan hilang dalam hidup kita adalah hati seorang hamba. Biarlah kita memiliki hati Kristus yang terbeban, tidak melihat berapa banyak yang di depan mata. Tetapi ketika ada yang hilang, kita harus cari dengan belas kasihan, dengan kepedulian, dengan melayani tanpa pamrih. Hal yang kedua, kita melihat adalah cerita tentang perumpamaan dirham yang hilang. Ada 10 dirham, 1 dirham hilang. Bagaimana perempuan ini menyapu dan mencari 1 dirham, seperti uang Indonesia bisa 49 atau 50 ribu. Dirham berbicara uang, mata uang. Bagaimana 1 dirham ini jatuh? Bagaimana perempuan ini mencari? Bisa aja saya katakan, bisa aja, ngapain, ada kan masih 99. Tetapi di betapa dia menghargai 1 dirham ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita menganggap remeh perkara yang kecil. Kita hanya melihat perkara-perkara yang secara mata jasmani kita, populer kita, atau terkenalnya kita. Tetapi ada kadang-kadang 1 yang hilang dalam hidup kita. Bisa aja pengurapan kita, bisa kepekaan kita sudah mulai hilang dengan Tuhan. Ketajaman kita untuk mengerti apa yang visi yang Tuhan hilang. Karena kita hanya fokus dengan 9 dirham, dengan populer kita.
kita tidak kembali pada pengurapan Tuhan. Tapi hari ini saya bilang, jangan pernah hilang dalam diri kita pengurapan dan ketajaman dan kepekaan. Karena ketika hal ini hilang, potensi ini hilang, hal ini satu yang hilang, maka semua akan gagal. Sehebat pun kita melayani, sehebat kita berorganisasi, sehebat pun kita menyampaikan firman Allah, ketika tanpa pengurapan, ketika kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, akan menjadi hampa setiap pelayanan. Jadi, terus apa yang hilang hari-hari ini? Kalau kita mulai merasa hilang pengurapan, kita harus cari, kita harus tahu apa. Ketika kita mulai kehilangan kepekaan, kita harus duduk di kaki Tuhan. Kita harus cari sampai ketemu. Om Yoyo pernah sampaikan bahwa ketika 1 menit kita ada di hadirat Tuhan, maka kita akan lihat pengurapan. Bagaimana hal yang luar biasa. Tapi itu kita belajar dari ini. Jangan pernah hilang urapan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga adalah kita tahu cerita bagaimana seorang anak bungsu ketika dia berkata kepada bapaknya, ketika dia meminta hak miliknya, ketika ayahnya memberi semua warisannya. Hal yang ketiga, jangan pernah kita hilang hubungan kita dengan Tuhan. Artinya, jangan pernah kita melayani kelihatan dalam Kristen, kelihatan dalam gereja, tapi kita hilang hubungan. Hilang hubungan. Seperti anak yang terhilang. Dia punya segala-galanya. Dia punya harta ketika dia dapat warisan. Tetapi ketika dia hilang hubungan, tidak ada yang mementor dia, tidak ada punya hubungan dengan Bapa. Akhirnya semua hartanya hilang. Yang saya pelajari hari ini, betapa ketika dia habis hartanya, sehingga kita tahu cerita dalam Lukas, bagaimana dia sampai jatuh miskin. Kenapa? Karena dia hilang hubungan dengan Bapa. Sehingga kita tahu dia sampai makanan babi pun dia makan. Tetapi ketika ada satu sadar, dia mulai sadar bahwa dia sudah hilang hubungan. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak orang kerja. Di rumah Bapakku banyak orang. Tetapi tidak seperti aku harus kembali dan meminta ampun. Kita harus kembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai hilang, kita melihat dengan populer kita, dengan hanya soal kedudukan, tapi hubungan kita dengan Tuhan jauh, hubungan kita dengan Bapa hilang. Mari kita kembali. Seperti anak yang hilang, dia kembali kepada Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Dia berkata, Bapa, aku sudah bersalah. Ketika kita kembali, Bapa memberikan pesta kepada dia, mengadakan pesta, memotong korban. Artinya, ketika engkau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan. Jangan pernah hilang hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Dengan kondisi COVID-19, jangan hilang hubunganmu dengan Tuhan. Tapi lewat hari-hari ini, kita semakin tunduk dan punya hubungan, dan kita punya kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. 3 hal yang kita belajar dari perumpamaan, mulai dari domba yang hilang, ketika dirham yang hilang, anak yang hilang. Jangan 3-3 ini hilang dalam hidup kita. Apakah kita mulai hari ini hilang belas kasihan buat jiwa-jiwa, hilang mulai kita hitung-hitung dengan Tuhan, tapi hari ini kita mau kembalikan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita kembalikan apa yang pernah hilang. Kalau hari ini engkau hanya fokus dengan hal yang kelihatan, kita harus kembali. Kita harus dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dan kita harus punya hubungan dengan baik dengan Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat ini dapat memberkati kita dimanapun berada. Tetap maju di kondisi COVID-19. Kita tidak mau hilang damai sejahtera. Haleluya. Sampai jumpa lagi dalam renungan singkat bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas, masih ingin menjadi berkat. Haleluya, amin.